Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas Binaan Kecamatan Sukagumiwang, yaitu Bapak Haji Arsil dengan Pak Tarmidi, dan yang terhormat Kepala UPTD SDN 1 Sukagumiwang yang kami muliakan, dan juga para guru, bapak-bapak, ibu guru, dan juga yang terhormat Bapak Munawir Sajali selaku calon guru penggerak yang saat ini insya Allah akan mengadakan presentase mengenai budaya positif di sekolah. Izin salawat serta salam tak lupa kami panjatkan dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua telah diberi kesehatan baik sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam tak lupa pula kami sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, izinkan kami di sini selaku pembawa acara akan memandu acara kegiatan hari ini, yaitu presentase guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bapak Munawir Sajali. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat presentase budaya positif di sekolah, dan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama dengarkan atau membaca surat Al-Fatihah untuk pembuka kali ini. Aqulu ala hadiniyah niyatin sholihah ibarat suratil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan diawali dengan pembukaan tadi, kegiatan ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Baik, untuk menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan hadirin duduk kembali.
Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini diawali oleh eh, pengawas binaan di Kecamatan Sukagumiwang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak yang saya hormati, saya merasa bangga karena di Kecamatan Sukagumiwang ini sudah banyak calon guru penggerak, dan mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak ini semakin gairah karya nyata yang akan dicapai oleh guru. Pada dasarnya guru penggerak, guru yang kreatif, inovatif, dan hebat. Saya mohon pada para guru, berilah tauladan yang terbaik. Kita kembali pada marwah bahwa guru itu digugu dan ditiru oleh murid, oleh lingkungan sekitar, dan di masyarakat pada umum. Oleh karena itu, dengan CGP ini, silakan Bapak dan Ibu guru untuk melakukan hal-hal yang inovatif, kreatif, bagaimana cara mengajar yang terbaik, bagaimana cara bertingkah laku yang terbaik, umumnya sebagai guru yang dicita-citakan oleh kita semua menjadi guru-guru yang hebat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Pengawas Binaan, yaitu Bapak Haji Arsyil, selaku Pengawas Binaan Kecamatan Sukamuyan. Selanjutnya yaitu dari Bapak Kepala UPDD SDN 1 Sukagumiwang. Kepada Saifullah SPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Allah wa Habibullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Pengawas Binaan SDN 1 Sukagumiwang, Bapak Komite Sekolah, serta Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 7, serta rekan-rekan Dewan Guru SDN 1 Sukagumiwang yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dikasih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, walafiat dan lain sebagainya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan kaitannya dengan calon guru penggerak yang hal ini akan melaksanakan kegiatan aksi nyata. Dalam hal ini yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7. Mudah-mudahan aksi nyata ini dapat berjalan lancar, dapat berjalan baik, dan tanpa halangan suatu apapun, dan mendapatkan hasil yang baik dan dapat bermanfaat untuk SD kita di SDN 1 Sukagumiwang ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya yaitu presentase dengan tema budaya positif di sekolah, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Munawir Sajali SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina Kecamatan Sukagumiwang, Bapak Haji Arsyil Arifin SPDI, Bapak Tarmidi SPD, dan juga yang kami hormati dan muliakan Kepala Sekolah PTD SDN 1 Sukagumiwang yaitu Bapak Saifullah SPDI, dan yang kami cintai, kami hormati, kami sayangi rekan-rekan guru Sivitas Akademika UPTD SDN 1 Sukagumiwang. Perkenalan kita sudah kenal semua ya, karena saya sudah 16 tahun pertama kali diangkat di sini, dan mungkin ada guru-guru yang sudah lebih lama daripada saya di sini, yaitu Ibu Tari sesama calon guru penggerak, juga Pak Kardono, Pak Kolis, itu mereka dari 2005, kalau saya di sini itu dari 2006. Jadi kita nggak usah perkenalan lagi. Maka kita langsung saja ke presentasi saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Sebelum kita ke presentasi, ya, kita ice breaking dulu. Yaitu nanti saya akan sebutkan satu kata binatang. Contohnya misalkan rusa. Nah, huruf terakhirnya apa? A. Nanti saya sebut, Pak Kusnadi, rusa. Langsung sebutkan lagi, yang terakhirnya A itu apa? Awalannya A. Nah, langsung sebut ke siapa? Ya. Misalkan disebutnya ke Pak Kardono. Nah, huruf terakhir dari misalkan A-nya tuh ayam, M itu apa? Itu apa sampai selanjutnya ya. Oke, kita mulai saja. Saya ice breaking kita, Ibu Supri, ikan. Nanas. Binatang, Bu, bukan buah-buahan. Ulang ya. Binatang sih namanya. Sudah, saya ganti. Enggak ada yang M lupa. Rusa. Rusa ayam. Ke siapa? Bagus, ayam. Manuk. Ada enggak? Monyet bagus. Oh, ke siapa? Ayam monyet. Bakal jadi monyet Tikus. Ke siapa? Pak Kardono. Yes. Sapi. Ke siapa? Ibu Tari. Ikan udah tadi. Ikan sudah. Kan tadi udah ke Ibu Supri pertama kan ikan. Ya, lagi apa ya? Yang suka ini temennya bunglon, apa tuh sejenis bunglon? Ke siapa? Baru dia. Angsa, ke siapa? Sudah ya, itu ice breaking kita. Kurang. Ya nanti karena waktunya semakin ini ya. Jadi kita lanjut saja ya. Oke, sebelum saya paparkan dulu, kita bikin kesepakatan dalam presentasi ini. Yang pertama, mohon HP di silent semua dulu, dan juga ini handphone ya, headset, dan tidak boleh merekam ya. Kalau makan kopi, makan. Terus juga Enggak apa-apa ya? boleh sambil kita minum sambil makan. Sepakat untuk kesepakatan kita? Sepakat. Ya, oke, kita mulai saja. Yang pertama, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan semboyannya Ing Ngarso Sung Tulada, Ing Madyo Mangunkarsa, Tutburi Handayani. Tentunya kita sudah mengenal semua, sudah memahami semua, yaitu
Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan. Kita sudah bisa mengaplikasikannya, mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran kita. Next. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, tujuan disiplin positif. Yang kelima, membuat keyakinan kelas. Yang keenam, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang ketujuh, tampak seperti atau tidak tampak seperti. Yang kedelapan, mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Yang kesembilan, dihukum atau penghargaan. Yang kesepuluh, kebutuhan dasar manusia. Yang sebelas, posisi kontrol sebagai guru. Yang ke-12, posisi kontrol sebagai restitusi. Dan yang ke-13, menanamkan disiplin kepada siswa akan menjadi restitusi. Dan yang ke-14, ciri-ciri restitusi. Yang ke-15, segitiga restitusi. Untuk sosialisasi ini adalah pembahasan yang akan kita bahas dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Ya, jangan tegang. Ya, ketika ada yang kurang paham atau kurang jelas, di sela-sela nanti saya menjelaskan. Silakan Bapak Ibu, Bapak pengawas, Bapak komite bertanya. Bapak kepala sekolah bertanya apa yang kurang jelas atau tidak sependapat dengan saya, mangga silakan kita diskusikan bersama-sama. Terngiang-ngiang dalam pikiran Bapak Ibu mungkin budaya positif itu apa sih? Walaupun sebenarnya saya yakin setiap Bapak Ibu guru, Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah itu sudah memahami. Tapi alangkah lebih baiknya hayo kita membuka kembali apa itu budaya positif. Budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan yang umum diterapkan di sekolah. Contoh sederhananya, ketika yang sudah kita terapkan di sekolah ini apa? Sebelum belajar yaitu literasi, membaca Quran, terus apalagi? Membaca surat Yasin, hafalan juz amma, surat-surat pendek ya. Dan juga berdoa sebelum belajar, kebersihan kelas itu termasuk budaya positif. Nah, budaya positif sangatlah penting dalam karakter anak sekolah. Sebagai lembaga pendidikan institusi, pembentukan karakter hal ini sangatlah penting. Jadi kita utamakan adalah karakter. Kata kuncinya adalah karakter. Hal ini sangatlah penting dalam pembentukan karakter pada murid. Maka budaya positif sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan serta dikembangkan di dalam pendidikan di sekolah. Adanya keberhasilan penerapan budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Perubahan. Yang perlu kita garis bawahi adalah perubahan. Biasanya kalau sudah lama-lama mengenal kata perubahan ini enggan, malas. Maka dengan adanya presentasi ini, mudah-mudahan paradigma perubahan kita berubah untuk mencapai tujuan utama kita yaitu profil pelajar Pancasila. Sebagai guru, berkewajiban mengontrol perilaku murid agar murid berperilaku sesuai yang kita harapkan. Menanamkan budaya positif sangat penting dilakukan. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, dari diri murid itu, ya. Dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak yang mulia. Lanjut. Nah, kita akan membangun budaya positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan siswa merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, serta mampu mewujudkan
siswa yang memiliki karakter yang kuat pada umumnya kata disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Next. Perubahan paradigma. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu guru mengontrol siswa, semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa. Next. Setiap siswa pasti mempunyai tujuan apa yang mereka lakukan. Walaupun siswa itu egois, nakal, dan lain-lain. Justru kita sebagai guru, kita pahami jikalau suatu saat ada permasalahan, kita bisa pahami terlebih dahulu, memberikan solusi yang baik dan berkeadilan untuk siswa, serta membangun siswa supaya membangun lebih luas dan berpikir sukses. Ya, jadi ketika ada anak atau siswa kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum. Jangan sekali-kali langsung menghukum. Kita tanya dulu permasalahannya apa. Nanti bab selanjutnya akan diterangkan segitiga restitusi, yaitu akan memecahkan masalah apa yang terjadi pada siswa itu. Next. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kita hanya membangkitkan motivasi dari diri siswa itu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Ingat, jangan sekali-kali kita menerapkan kayak dulu itu langsung dihukum, ya, atau misalkan ada yang melakukan kesalahan kita langsung menjewer atau apa. Kita panggil, kita dalami dulu permasalahannya apa, terus kita lakukan segitiga restitusi. Next. Contoh pada kegiatan literasi, setiap hari Sabtu melakukan olahraga, atau dalam kegiatan membaca Yasin bersama setiap hari Jumat, atau kegiatan di luar kelas, atau di dalam kelas. Apakah semua siswa tersebut menikmatinya? Makanya harus ada evaluasi nih. Ketika literasi, penanggung jawab literasi harus mengevaluasi apa kegiatan ini akan dinikmati oleh peserta didik atau siswa atau tidak, kelemahannya apa, kelebihannya apa, ya. Jika siswa itu tidak merasa kenyamanan, justru siswa tersebut mengalihkan kegiatan yang mungkin tidak nyaman, akan melakukan bergurau dengan teman, mengobrol. Sudah banyak contohnya ketika kita sedang membimbing mengaji, ada yang sarapan dulu, ya, ada yang ngobrol, ada yang ini kita harus gali apa permasalahannya sehingga murid tersebut, siswa tersebut melakukan hal seperti itu. Pada dasarnya siswa tersebut tidak mau dikontrol. Akan tetapi kita sebagai guru membutuhkan membimbing terhadap siswa tersebut. Dalam hal ini adalah bentuk menuntun bagaimana mereka mengarahkan suatu hal yang benar, tidak overkontrol di dalam dirinya. Jika tidak diarahkan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak nyaman. Ya, kita ingat Ki Hajar Dewantara dalam ini mengatakan bahwa siswa itu bukan tabula rasa atau bukan kertas yang kosong. Kita tinggal mengarahkan, membimbing, dan menuntun
diibaratkan sebagai petani kita itu. Ya, menyemai, terus memupuk, ya. Terus apa lagi? Memupuk, apa lagi? Petani, tanaman, ya. Menyiangi itu. Kita tinggal mengarahkan, ya kita ibaratkan sebagai petani. Lanjut. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Next. Jika ini guru mengatakan kepada siswa, bodoh banget kamu salah terus, kamu nggak pernah benar, selalu kamu yang bermasalah. Secara tidak langsung, kita ini guru akan membentuk karakter siswa merasa bersalah dan gagal. Jadi siswa akan merasakan identitasnya yang gagal. Kita sebagai guru diusahakan menghindari dengan perkataan tersebut. Jangan sekali-kali menggunakan kata bodoh banget kamu. Kamu salah terus, kamu nggak pernah benar, selalu kamu yang bermasalah. Ini seakan-akan kita mendorong mereka ini, siswa ini selalu gagal. Jadi tolong dihindari. Akan tetapi dengan cara menganggap semua manusia pernah melakukan kesalahan dan ajaklah siswa tersebut dengan bimbingan khusus. Iya, kita pernah melakukan kesalahan, tapi kita bimbing. Ya, jangan sekali-kali tadi ya kita memojokkan siswa bahwa siswa itu gagal terus, bermasalah terus, tapi kita bimbing siswa itu. Lanjut. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Next. Gambaran yang biasa dilakukan adalah jika siswa tersebut salah maka mendapatkan hukuman. Biasanya guru memberikan hukuman terhadap siswa bertujuan untuk mereka merasa takut, jerah, dan tidak mengulang lagi. Jujur, ketika kita menghukum siswa, apa yang ada di pikiran ibu-ibu, bapak-bapak terhadap hukuman yang dilakukan oleh siswa? Silakan. Ya. Kalau saya ketika ada anak yang demikian Ya. yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, contohnya tadi misalnya pula dan sebagainya, tentunya kalau bagi saya ya, akan diberi bukan hukuman ya, tetapi ada tugas tambahan. Ya. Pemberian tugas tambahan yang sekiranya anak ini diberi beban untuk, bukan beban tetapi apa ya, mengalihkan begitu. Tapi dengan cara tadi memberikan tugas-tugas. Ya, mangga. Ya, itu mungkin bagi saya mungkin sesuai apa yang mereka kesalahannya, misalnya berat atau tidaknya. Tujuannya? Tujuannya adalah untuk ya sedikit mengubah perilaku, kebiasaan. Bukan memberikan efek jerah ya? Ya, pada dasarnya nanti akan ada efek nantinya. Ya. Ya, selanjutnya. Ya. Kadang kalau terbawa emosi ingin menghukum, kalau sedang tidak terbawa emosi ya pendekatan. Ya. Karena pembahasan hukuman dan penghargaan ini adalah sesuatu yang menarik. Ya. Punishment and reward untuk anak didik itu sesuatu yang menarik. Padahal ya, jangankan hukuman, ketika ya anak itu mendapatkan prestasi atau menjawab dengan benar, ya itu diberi reward. Itu nanti anak akan tergantung. Ketika tidak mendapatkan reward akan menjadi malas. Ya, makanya pembahasan hukuman dan reward itu sangat menarik sekali. Next.
Terima kasih atas pendapatnya. Ini menurut Stephen R. Covey pada tahun 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ini masih tentang paradigma perubahan ya, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Jadi intinya intrinsik dari diri kita sendiri, dimulai dari guru, nanti kita tularkan kepada anak didik, membangun budaya positif. Next, memberi contoh. Nih, stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Stimulus, realitas kebutuhan kita sama. Nah, ini tentang respon, ini tentang teori kontrol tentang dunia, ya. Next. Nah, tentu kita belajar apa yang dinamakan disiplin, ya. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal, dari diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid garis miring pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Next. Maka disiplin merupakan rasa ketaatan kepada suatu keyakinan atau kemandirian yang kuat dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dipercaya dan menjadi sebuah tanggung jawabnya. Kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, disiplin merupakan kemandirian yang tumbuh dari dalam diri sendiri yang terdorong oleh motivasi internal maupun eksternal untuk menghasilkan potensi yang ada pada diri sendiri untuk mencapai tujuan yang berharga dan bermakna positif. Oke, lanjut. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita ini di sini peraturannya masuk jam 6:30 ya. Ketika ini kalau tidak tepat waktu atau terlambat akan mendapatkan hukuman. Nah, itu menjadikan suatu motivasi. Ya. Yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya tanya, Bapak Ibu, jujur, dari awal ketika kita diangkat sampai sekarang, dari ketiga disiplin ini, yang mana Bapak Ibu untuk menjadi motivasi intrinsik? Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nomor 2, kalau tidak ada reward, berarti tidak disiplin lagi. Ya, yang ke-1, menghindari hukuman. Iya, supaya jangan dihukum. Lanjut. Kutipan dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ialah, sebagaimana motivasi tersebut akan melakukan suatu nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, maka akan menjadi orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersikap internal. Nah, hal yang tidak boleh dilakukan terhadap siswa yaitu
tadi kita sudah bahas, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mendapatkan pujian atau hadiah karena siswa cenderung akan berfokus kepada imbalan atau penghargaannya, bukan dalam prestasi atau sifatnya. Nah, ketika nanti ada reward, nah rewardnya tidak ada, berarti males lagi ya. Lanjut. Tujuan disiplin positif, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang tadi yang sudah dipaparkan di slide sebelumnya, yaitu motivasi dari diri kita sendiri atau motivasi intrinsik ya. Budaya disiplin positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini bertujuan untuk membuat murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, seperti diskusi keyakinan kelas dengan warga kelas. Siswa menuliskan keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemarin saya sudah pengimbasan terhadap Bapak Ibu mengenai kita bisa membuat keyakinan kelas ya. Bapak Ibu sudah membuat semua di kelas masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu terhadap yang kita bikin semua keyakinan kelas. Next. Ya, yang kemarin kita sudah bahas bersama-sama, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Contoh keyakinan kelas, jangan ribut yang sudah dibuat itu. Ya. Jangan makan di dalam kelas. Ya, itu termasuk keyakinan-keyakinan kelas. Lanjut. Nah, pembuatan keyakinan kelas. Pertama, guru meminta semua ini adalah alur pembuatan keyakinan kelas. Pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Jadi, yang sudah kita praktekkan waktu kemarin itu ya. Ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Ya tadi, jangan makan. Ya. Apalagi Bu? Ya. Lanjut. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterangkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu. Pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, ini ya contohnya jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, jadi berjalanlah kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor ya. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Bisa disarikan menjadi satu keyakinan kelas, yaitu saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dijadikan daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan peralihan dari bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Nah, tadi ya nilai kebajikannya adalah hormat ya, hormat menghormati antar murid dan juga
guru. Lanjut. Nah, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir penyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Jangan banyak-banyak ya. Cukup yang kita ingat, kita pelajari ya, dan kita laksanakan bersama. Bisa berkisar antara 3 sampai 7. Ini 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya ya. Jadi keyakinan kelas itu nggak usah mulu-mulu banyak ya, yang spesial. Ya. Kalau keyakinan dulunya adalah peraturan. Ya. Keyakinan kelas ya. Enggak, maksudnya itu sama enggak antara keyakinan kalau tata tertib begitu tujuannya kayak gitu. Kalau tujuannya mah sama, Pak. Ya, tujuannya mah sama. Cuman sekarang nama keyakinan kelas ya. Berubah ya. Kalau tata tertib itu biasanya Langsung. Iya. Iya. Dengan siswa. Iya. Jadi yang namanya berarti intinya beda begitu. jadi tadi Pak, ini kita kembali ya. Next kembali di halaman 24. Nah, nih pertama adalah menuliskan aturan atau tata tertib. Ya, terus ditulis semua di depan tulis. Nah, kita buat kalimat. Kalimat-kalimat yang sudah disepakati itu akan menjadi keyakinan kelas. Tujuannya sama. Ya. Lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas 1, Ibu Supri yang sudah dibuat ya, Bu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ya iya ya. Masa ini aja kita itu happy, bahagia ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini ya. Ini keyakinan kelas yang telah dibuat oleh Ibu Supri. Nah, yang telah dibuat oleh Pak Tarmidi, kelas 5. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Ya. Dan ini yang sudah dibuat, ini tulisannya salah, bukan keyakinan kelas 7, maklum lah. Ngetiknya rada ini ya. Nah, hormat Ibu Tari ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan peduli satu dengan yang lain. Ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas. Next. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dan berbagai kegiatan. Kita kan sekarang bukan tahun ajaran baru ya, awal semester 2. Nah, mulai kita melakukan pendalaman dalam berbagai kegiatan untuk melakukan keyakinan kelas. Ya. Next. Nah, kegiatannya contohnya nih. Anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Contoh misal kelas 1 ada 35. Kita bisa menjadi kelompok 5 dengan satu kelompok berisikan 7 siswa ya. Nah, dan setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital yang besar, tabel T ya. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok. 2 kelompok bisa mendapatkan keyakinan yang sama bila ada 10 kelompok.
Selanjutnya, setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa, tampak tidak seperti apa. Kemudian hasil curah pendapat setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding kelas untuk dilihat setiap warga kelas agar menguatkan pemahaman. Nah, kita bikin di kertas plano tuh. Ya. Terus pertama kita bikin kelompok dulu. Contoh, Pak Kardono kelas 4. Ada berapa muridnya, Pak? 37. Kita bikin berapa kelompok? 5 lah. Nah, nanti setiap kelompok berdiskusi. Ya, tentang mengenai keyakinan kelas. Nanti guru tinggal membuat plano besar. Nanti setiap kelompok tempel-tempel di sini. Ya. Satu kelompok. Nanti dipresentasikan, didiskusikan. Setelah terjadi kesepakatan, itulah adalah nilai keyakinan kelas. Lanjut. Nih, tampak seperti, tidak tampak seperti, hormat, datang tempat, waktu, sering hadir, tidak terlam. Nah, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, ya, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, ya. Ini ya, pekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan, ya. Memberikan hasil terbaik asal-asal mengerjakan tugas. Next. Rasa diterima dan dimiliki, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampaknya mengucilkan salah satu teman kita. Ya, diskriminasi. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Marah atau iri, biasanya nih ya. Atas keberhasilan teman-teman kita. Menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Ya, next. Nah, contoh tampak seperti atau tidak tampak seperti kembalikan barang ke tempatnya. Itu apa? Bertanggung, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan juga apa? Komitmen, pintar. Dilarang melakukan kekerasan keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Contoh antri di kantin ya. Dilarang merokok. Melatih orang lain yang tidak merokok. Gunakan masker kesehatan. Ya, keamanan. Ya, next. Contoh tugas anggota kelas melakukan, terdengar, mari saya bantu, permisi saya mau lewat, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita bermain, saya siap melaksanakan tugas. Ya, terlihatnya yaitu kekeluargaan, sopan dan rukun, semangat dan aktif belajar, bermain bersama-sama, kelas bersih dan rapi, berperilaku saling tolong menolong. Ayo mari saya bantu berarti saling tolong. Nah, permisi saya mau lewat, itu saling Kalau terlihatnya adalah sopan dan rukun. Sopan dan rukun. Nah, belajar bersama, tidak membedakan teman, menjalankan piket kelas dengan baik. Next. Nih, kegiatan tugas yang kamu atau tugas guru, tugas murid. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Ini mungkin kita semua sudah paham ya. Karena saya di sini adalah teman-teman saya adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang profesional. Next. Nah, ini ada satu permasalahan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran,
tentunya sesuatu harus terjadi untuk kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Namun sebelum kita melangkah kepada penerapan restitusi, kita perlu bertanya, adakah perbedaan antara hukuman dan sanksi? Bila sama, di manakah persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Next. Perlu ditambahkan bahwa bentuk sanksi untuk lingkungan pendidikan disesuaikan menjadi konsekuensi. Nah, di sini ada tabel negatif, netral, positif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Lakukan apa yang saya katakan. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu positifnya. Mode paksaan. Stimulus respon, teori kontrol. Untuk negatifnya, mendorong menyalahkan diri. Netralnya, mendorong kepatuhan. Mendorong disiplin positif untuk positifnya. Negatifnya, konsep diri buruk. Konsep diri baik. Untuk netralnya, untuk positifnya adalah konsep diri kuat. Negatifnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, anak mencoba menyembunyikannya, ya. Nah, untuk netralnya, murid atau anak belajar taat peraturan. Untuk positifnya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Oh, saya ini salah. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya? Ya, negatifnya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Netralnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, untuk positifnya anak paham bahwa dirinya sendiri yang melakukan kesalahan, ya. Atau yang memegang kendali kontrol. Dampak pada murid marah ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau apa, kita marah, ya, emosi. Kehilangan hak waktu jeda seseorang diri atau time out untuk penahan detention, ya, untuk netralnya. Untuk positifnya, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dibuat guru untuk negatif. Untuk netralnya dibuat oleh guru dan murid atau anak. Nah, untuk positifnya dibuat oleh murid atau anak. Next. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba atau spontanitas. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, tersinggung. Ya. Sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid telah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Artinya ada sosialisasi dulu, ya. Jangan sekali-kali langsung menerapkan bla 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 tanpa sosialisasi kepada murid dan orang tua murid, ya. Pada sanksi atau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran. Misalnya, setelah 3 kali ditegur di kelas oleh guru karena tugasnya belum selesai atau mengobrol, maka murid akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan ini sudah diketahui oleh murid dan diketahui sebelumnya. Guru senantiasa perlu memonitor murid. Lanjut. Ini,
Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi, hukuman, atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Ini bagiannya ya. Tabel motivasi internal. Nah, kita guru ini posisi kontrolnya di mana? Penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan, mendalam. Teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini contoh dari penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan bla bla bla. Mengurangi nilai, ya, memberikan hukuman, menyapu atau apa. Ya, ini adalah tipe-tipe guru posisi kontrolnya sebagai penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, ya. Nah, kita sebagai kontrol, sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensi dan sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, sebagai manajer, apa yang kita yakini, yaitu tadi keyakinan kelas yang telah kita buat, ya. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, ini yang kita harapkan hasilnya, ya. Ketika kita manajer ketika kita posisi kontrolnya sebagai penghukum, itu hasilnya anak akan memberontak. Ya, ketika kita, kesalahan ini anak itu, terus dihukum, pasti akan memberontak, terus mendendam. Awas nih, ya. Ada perlawanan, menyalahkan orang lain. Nah, ini hasilnya untuk membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal kebohongan, ya. Terus juga ketika dibantu terus akan ketergantungan. Ya, hasilnya muridnya itu. Nah, kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi, dan manajer hasilnya menguatkan watak dan karakter. Dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu jujur milih yang mana? Sebagai apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer, pintar, iya. Kalau saya kadang-kadang yang kedua. Kadang-kadang yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, ya. Tapi kalau menurut saya ya, memang ini terkait kan ya. Artinya ada permasalahan di situ kan diantaranya ya. Ya. Jadi kita sebagai tetap harus bijak. Ya, berarti kita sebagai guru tetap bijak. posisi kontrolnya adalah manage. Ya, manajer. Yang paling bagus adalah manage. Next. Tapi terkait. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Artinya ada ketergantungan. Ketika tidak mendapatkan reward, akan malas. Ya. Nah, jika ketika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Segala sesuatu tindakan kita, inginnya kita itu mendapatkan reward atau penghargaan. Ketika tidak mendapatkan penghargaan akan malas. Itu tidak boleh, ya. Jadi kesimpulannya, penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaannya. Ya, next. Nah, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan,
yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Iya, kita sudah melakukan perbuatan ini, tapi kepala sekolah kita tidak memberikan penghargaan. Ya akan timbul rasa kecewa. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus, benar ya, tadi kata Pak Ustadz, lillahi ta'ala katanya ya. Kesimpulannya, penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, tadi maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok bila dipenghargaan tidak akan berhasil. Ya, lanjut. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Contohnya Ibu Supri, karena motivasinya ingin mendapatkan penghargaan, maka berangkatnya pagi-pagi terus dari Pak Sepulwo sebagai kepala sekolahnya memberikan penghargaan. Nah, Pak Tarmidinya iri, walaupun Pak Tarmidi berangkatnya siang terus ya. Tapi karena Bu Supri mendapatkan penghargaan, karena berangkatnya pagi terus, maka Pak Tarmidinya menjadi iri. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. ABS, asal Bapak senang, atau sekarang AGS, asal guru senang ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Ya, betul. Pasti akan iri. Ya, murid itu, oh itu si Nita dapat penghargaan, akan berlomba-lomba, akan bersaing di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Kalau melakukan ininya untuk mendapatkan penghargaan terlalu berlebihan, pasti akan menimbulkan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, ketika murid yang minder, ya, nah, apa Bu? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, betul ya. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri. Kesimpulannya, dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan pada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Nah, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, ya, yang tadi Ibu, ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum, ya. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kesimpulannya, penghargaan menghukum adalah penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum.
Nah, hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana alias spontan. Ya, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Ya, contohnya ketika kita menghukum dengan kata-kata, itu pasti akan ya. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru, sekolah, dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi sanksi konsekuensi tidak membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan hidup yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Ini untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, cinta kasih diterima, keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan. Nah, untuk kebutuhan dasar hidup yang ketiga, kesenangan, hiburan, traveling, jalan-jalan, ya, kegembiraan, tawa, belajar. Ini kita butuhkan kebutuhan dasar hidup kita ini nih, ya. Penguasaan, kontrol, prestasi, kompetensi, pengaruh, kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas. Ini adalah kebutuhan dasar hidup kita. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Nah, ini contohnya keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, ya, cinta kasih atau diterima, keintiman, keanggotaan, keterhubungan, terus hubungan, kesenangan, ini hiburan, ya, traveling, kegembiraan, tawa, dan belajar, untuk penguasaan, kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh, dan untuk kebebasan, kemerdekaan, mobilitas, pilihan, kreativitas. Next, ini adalah kebutuhan dasar hidup kita. Nah, ini tadi slide yang tadi tuh. 5 posisi kontrol penghukum yang sudah saya jelaskan. Hasilnya adalah itu, ya, pembuat rasa bersalah, teman, hasilnya ketergantungan, pemantau, dan manajer. Nah, kita kira-kira kita posisikan kepada posisi manajer, ya. Lanjut. Nah, penghukum tadi. Posisi kontrol kita sebagai penghukum, guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Artinya egois. Ya, guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti ini. Ini hukuman verbal, kamu salah terus. Selalu pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturannya, awas kalau salah. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru seperti, ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Ini adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Next. Nah, sebagai teman, guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti, ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Next. Sebagai pemantau, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Menggunakan data atau catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti
peraturannya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya. Itu sebagai pemantau. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Next. Ini sebagai manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ketika murid membuat masalah atau kesalahan, guru itu mendukung murid itu untuk menemukan solusi dari murid itu sendiri, ya. Terus yang kedua, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ketika kesalahan yang dibuat, guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkannya. Guru mendukung murid untuk merdeka mandiri dan bertanggung jawab, dan menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Ini posisi guru sebagai kontrolnya sebagai manajer. Next. Nah, ini tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Next. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya, motivasi eksternal. Tuh, sebagai penghukum, menghardik, dan ini ya. Tadi di slide sebelumnya. Next. Nah, itu. Hasilnya. Nah, muridnya untuk yang penghukum saya tidak peduli. Untuk yang sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya akan berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ini untuk pemantau. Dan ini yang sebagai manajer muridnya, bagaimana caranya agar bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan next. Nah, dampaknya kalau posisi kita sebagai penghukum, itu murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Ya, terus murid juga akan bersifat agresif. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, murid akan rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Kalau kontrol kita sebagai teman, murid akan tergantung dan tidak mandiri, ya. Nah, kalau pemantau menitik beratkan pada dampak diri sendiri, atau mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan kalau manajer ini dampaknya pada murid, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik, ya. Next. Kita beralih kepada restitusi, ya. Restitusi menurut para ahli, restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diana Gosen dalam tahun 2004. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, atau win-win solution. Next. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. 1. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari, jadi bukan untuk menebus, tapi kita belajar dari, murid belajar dari restitusi memperbaiki hukuman. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran. Yang keempat, bukan paksaan. Yang kelima, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ke-9, restitusi menguatkan. Ke-10,
restitusi fokus pada solusi. Dan ke-11, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, ini diagram segitiga restitusi ya. Tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Atau juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seterusnya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah, pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalkan dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Next. Nah, ini tindakan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang tadi sudah kita ini ya. Murid kita menurut teori kontrol, semua tindakan positif memiliki tujuan entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih terperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Next. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan tetap fokus pada gambarannya sehingga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Next. Nah, kita lihat video ya. Ini adalah kasus pertama siswa bermain ketika pembelajaran ya. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa ini Ayuni melakukan bermain. Bermain ketika belajar. Ya, ketika ada kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa ini bermain. Kalau yang lainnya kan konsen dan serius, ya. Maka segitiga restitusi yang diterapkan saya adalah sebagai manajer. Nah, ini kasus kedua, tidak melaksanakan piket kelas.
Tadi sudah kita contohkan ya, permasalahan yang pertama adalah ada seorang siswa ketika kegiatan belajar mengajar yaitu bermain, dan yang kedua tidak melaksanakan tiket kelas ya. Nah, saya juga akan menyontohkan lagi di sini untuk penerapan restitusi, segitiga restitusi. Untuk kasus 1, yaitu ini adalah kasus yang lain. Sebelum tadi udah ada video ya, penerapan kasus 1, 2, dan ini ada contoh lagi. Kasus 1 yaitu ada seorang anak yang di hari Jumat itu harusnya memakai baju pramuka, tetapi dia memakai busana muslim, baju muslim. Nah, ini yang harus kita terapkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru menanyakan, apakah tidak ada baju pramuka, dan menanyakan alasan siswa, menjawab dan menanyakan alasan. Dan siswa menjawab, sudah dipakai kemarin. Guru menguatkan identitas. Guru memberikan ungkapan, memang setiap manusia pasti tidak jauh dari kesalahan. Guru juga menguatkan kembali identitas siswa, bukan Pinggano saja yang mempunyai salah atau siswa yang mempunyai salah. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Guru menanyakan tindakan yang salah, kenapa memakai baju muslim? Siswa menjawab, lupa dan kemarin memakai baju pramuka. Guru bertanya, kalau hari Jumat seharusnya memakai baju apa? Siswa menjawab, seharusnya memakai baju pramuka. Nah, siswa sudah merasakan tindakan yang salah. Guru menguatkan kembali mengenai aturan-aturan sekolah, dan guru memflashbackkan kesalahan siswa itu yang sudah dialami. Guru menanyakan, apakah Alif menyatat kegiatan dan aturan apa saja di sekolah? Siswa menjawab tidak mencatatnya. Nah, terus kita menanyakan keyakinan. Tadi siswanya bernama Alif Pinggano. Hari Kamis memakai baju pramuka dan Jumat memakai baju muslim. Guru memberikan keyakinan terhadap siswa tentang aturan memakai baju dari hari Senin sampai hari Sabtu. Guru menanyakan, memakai baju muslim itu dengan keinginan sendiri atau aturan dari sekolah? Siswa menjawab, disuruh orang tuanya karena baju pramukanya kotor, karena habis jatuh. Guru bertanya tentang keyakinan, tentang jadwal yang harus dipakai. Apakah kamu tahu aturan hari Kamis memakai baju apa dan hari Jumat memakai baju apa? Siswa menganggukkan kepala ketika guru menanyakan yang diwajibkan memakai baju dari hari Senin sampai Sabtu. Siswa menjawab dengan benar ketika ditanya. Oke, terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya sebagai ahli nyata untuk modul 1.4. Semoga apa yang telah dipresentasikan oleh saya bisa bermanfaat untuk guru-guru, untuk Sivitas Akademika UPTD SDN 1 Sukabumi. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan ya atau presentase dari Bapak Munawir Sajali SPD yang mengenai atau mengaplikasikan tentang budaya positif di sekolah ya. Mudah-mudahan kita selaku guru dan pemangku kebijakan dalam pendidikan ya, kita semua dapat dilaksanakan dengan baik oleh kita semua ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, kali ini sisi terakhir yaitu berdoa atau penutup kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kardono SPD. Kami persilahkan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina dzikrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Untuk selanjutnya kami selaku pembawa acara, kami mohon maaf bila mana dalam pembawa acara ini tidak berkenan di hati kita semua. Kami mohon maaf yang sebesarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.